Pernahkah kalian merasa meskipun sudah bekerja keras, uang selalu terasa tidak cukup? Atau mungkin kalian sering bertanya-tanya, kenapa ya, meskipun gaji naik, tabungan tetap tidak bertambah? Nah, hari ini kita akan membahas beberapa kebiasaan keuangan yang mungkin tanpa kita sadari, justru menghambat kita untuk mencapai kebebasan finansial. Mari kita telusuri bersama-sama dan temukan cara untuk mengubah kebiasaan tersebut, agar bisa lebih bijak dalam mengelola uang. Siap? Yuk, kita mulai. 1. Hidup di atas kemampuan. Banyak dari kita terjebak dalam gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial. Misalnya, kita sering merasa perlu untuk membeli barang-barang mahal, seperti gadget terbaru atau mobil mewah, hanya untuk impress orang lain. Hal ini bisa membuat kita terjebak dalam utang yang menguras dompet. Ketika kita berutang untuk memenuhi gaya hidup yang tidak realistis, kita sebenarnya sedang mengorbankan masa depan kita. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi atau tabungan, malah habis untuk membayar cicilan yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu, penting untuk menyadari batasan kemampuan kita. Cobalah untuk hidup sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Alih-alih membeli barang-barang mahal, kita bisa mencari alternatif yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa menghindari utang, tetapi juga bisa mengalokasikan uang untuk hal-hal yang lebih penting, seperti pendidikan, investasi, atau pengalaman berharga yang akan memperkaya hidup kita. 2. Menjaga penampilan. Kita semua ingin terlihat baik dan diterima oleh orang lain, tetapi seringkali, keinginan ini membuat kita mengeluarkan uang lebih dari yang seharusnya. Misalnya, menggelar pesta besar untuk merayakan sesuatu atau membeli pakaian branded, hanya untuk menunjukkan status sosial. Meskipun terlihat menyenangkan, pengeluaran ini bisa sangat menguras kantong dan membuat kita terjebak dalam siklus belanja yang tidak berujung. Ketika kita terlalu fokus pada penampilan, kita seringkali melupakan hal-hal yang lebih penting dalam hidup, seperti kesehatan finansial dan kebahagiaan sejati. Sebagai gantinya, mari kita coba untuk lebih bijak dalam memilih pengeluaran. Alih-alih menghabiskan uang untuk barang-barang yang hanya akan dipakai sekali, kita bisa berinvestasi dalam pengalaman yang lebih berarti, seperti liburan bersama keluarga atau kegiatan yang memperkaya diri. Ingat, penampilan tidak selalu mencerminkan kualitas diri kita. Dengan mengubah cara pandang ini, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. 3. Sumber pendapatan tunggal. Bergantung pada satu sumber pendapatan bisa menjadi jebakan yang berbahaya. Banyak orang merasa nyaman dengan pekerjaan tetap mereka. Tetapi jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, seperti pemutusan hubungan kerja, semua rencana bisa hancur dalam sekejap. Oleh karena itu, penting untuk mencari cara untuk memiliki beberapa sumber pendapatan. Misalnya, kita bisa mencoba usaha sampingan, berinvestasi, atau bahkan menjual produk secara online. Dengan memiliki beberapa aliran pendapatan, kita bisa lebih aman secara finansial dan tidak terlalu bergantung pada satu sumber saja. Selain itu, memiliki sumber pendapatan tambahan juga bisa memberikan kita kebebasan untuk mengejar passion atau hobi yang selama ini terpendam. Misalnya, jika kita suka memasak, kita bisa mulai menjual makanan secara online. Dengan cara ini, kita tidak hanya mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi juga bisa melakukan sesuatu yang kita cintai. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi peluang baru dan menciptakan sumber pendapatan yang beragam. 4. Tidak melacak pengeluaran. Seringkali, kita tidak menyadari kemana uang kita pergi setiap bulannya. Tanpa pencatatan yang baik, pengeluaran kecil yang tampaknya tidak signifikan bisa menumpuk dan menguras anggaran kita. Misalnya, membeli kopi setiap hari atau makan siang di luar bisa tampak sepele, tetapi jika dijumlahkan, bisa menjadi jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, penting untuk mulai melacak semua pengeluaran kita. Dengan mencatat setiap transaksi, kita bisa lebih sadar akan kebiasaan belanja kita dan menemukan area di mana kita bisa menghemat uang. Setelah kita mulai melacak pengeluaran, kita bisa menganalisis dan membuat anggaran yang lebih baik. Cobalah untuk menetapkan batasan untuk setiap kategori pengeluaran, seperti makanan, hiburan, dan transportasi. Dengan cara ini,
kita bisa lebih disiplin dalam mengelola uang dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Ingat, setiap rupiah yang kita hemat bisa menjadi langkah kecil menuju kebebasan finansial yang lebih besar. 5. Belanja impulsif. Kita semua pernah mengalami momen ketika melihat barang yang menarik dan langsung membelinya tanpa berpikir panjang. Belanja impulsif ini bisa menjadi salah satu penyebab utama kebocoran anggaran. Misalnya, saat melihat diskon besar di toko, kita mungkin tergoda untuk membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Meskipun terlihat menguntungkan, pengeluaran ini bisa menumpuk dan mengganggu rencana keuangan kita. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi agar tidak terjebak dalam belanja impulsif. Salah satu cara yang efektif adalah dengan membuat daftar belanja sebelum pergi ke toko. Pastikan untuk hanya membeli barang yang ada dalam daftar tersebut dan berkomitmen untuk tidak membeli barang lain. Selain itu, cobalah untuk menghindari berbelanja saat lapar atau dalam keadaan emosional, karena ini bisa memicu keinginan untuk membeli lebih banyak. Dengan disiplin dan perencanaan yang baik, kita bisa menghindari belanja impulsif dan menjaga keuangan tetap sehat. 6. Gaya hidup tidak sehat. Kebiasaan buruk seperti merokok, makan makanan cepat saji, atau kurang berolahraga tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada keuangan kita. Biaya kesehatan yang muncul akibat gaya hidup tidak sehat bisa sangat menguras uang. Misalnya, biaya pengobatan untuk penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan buruk bisa jauh lebih besar daripada biaya untuk menjaga pola hidup sehat. Oleh karena itu, penting untuk mulai memperhatikan gaya hidup kita dan membuat perubahan yang positif. Dengan mengadopsi gaya hidup sehat, kita tidak hanya bisa menghemat uang, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Cobalah untuk memasukkan lebih banyak makanan sehat ke dalam diet kita dan rutin berolahraga. Selain itu, menghindari kebiasaan merokok dan mengurangi konsumsi alkohol juga bisa membantu kita menghemat uang dan menjaga kesehatan. Ingat, investasi terbaik yang bisa kita lakukan adalah pada kesehatan kita sendiri. 7. Mengandalkan keberuntungan. Banyak orang berharap bisa kaya dengan cara cepat, seperti bermain lotre atau mengikuti investasi bodong. Meskipun terlihat menggoda, kenyataannya peluang untuk mendapatkan keuntungan dari cara-cara tersebut sangat kecil. Sebagai contoh, peluang untuk memenangkan lotre bisa jadi 1 banding jutaan. Alih-alih mengandalkan keberuntungan, lebih baik kita fokus pada cara-cara yang lebih realistis dan berkelanjutan untuk membangun kekayaan. Dengan berinvestasi secara bijak dan konsisten, kita bisa melihat hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Cobalah untuk mengalihkan uang yang biasanya kita habiskan untuk lotre atau investasi berisiko tinggi ke dalam tabungan atau investasi yang lebih aman. Misalnya, kita bisa membuka rekening tabungan dengan bunga tinggi atau berinvestasi dalam reksadana. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghindari risiko kehilangan uang, tetapi juga membangun kekayaan secara bertahap. Ingat, kesuksesan finansial tidak datang dalam semalam, tetapi melalui usaha dan perencanaan yang matang. 8. Tidak berinvestasi. Banyak orang merasa takut untuk berinvestasi karena kurangnya pengetahuan atau pengalaman. Padahal, berinvestasi adalah salah satu cara terbaik untuk menumbuhkan kekayaan kita. Dengan tidak berinvestasi, kita sebenarnya kehilangan kesempatan untuk membuat uang kita bekerja untuk kita. Misalnya, menabung di bank dengan bunga rendah tidak akan memberikan pertumbuhan yang signifikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mulai belajar tentang berbagai jenis investasi yang ada dan menemukan yang paling sesuai dengan tujuan keuangan kita. Mulailah dengan langkah kecil, seperti membuka rekening investasi atau membeli saham perusahaan yang kita percayai. Kita juga bisa mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam reksadana atau obligasi yang lebih aman. Dengan berinvestasi secara konsisten, kita bisa melihat pertumbuhan yang signifikan dalam portofolio kita seiring berjalannya waktu. Ingat, semakin awal kita mulai berinvestasi, semakin besar potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan di masa depan. 9. Menghabiskan uang sebelum menyimpan. Kebiasaan menghabiskan uang sebelum menyimpan bisa menjadi salah satu penghalang terbesar dalam mencapai tujuan keuangan. Banyak orang berpikir bahwa mereka akan menabung setelah semua pengeluaran selesai, tetapi seringkali tidak ada sisa uang yang tersisa untuk ditabung.
Oleh karena itu, penting untuk mengubah pola pikir ini dan mulai menyisihkan uang untuk tabungan atau investasi terlebih dahulu. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa kita selalu memiliki dana cadangan untuk kebutuhan mendesak atau tujuan jangka panjang. Cobalah untuk menetapkan persentase tertentu dari penghasilan kita untuk ditabung setiap bulan. Misalnya, kita bisa mulai dengan menyisihkan 10% dari gaji untuk tabungan. Dengan cara ini, kita tidak hanya membangun kebiasaan menabung, tetapi juga menciptakan keamanan finansial yang lebih baik. Ingat, setiap rupiah yang kita simpan hari ini bisa menjadi langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. 10. Berpikir negatif tentang uang. Pikiran negatif tentang uang bisa menjadi penghalang terbesar dalam mencapai kebebasan finansial. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak akan pernah kaya, atau tidak cukup pintar untuk mengelola uang dengan baik. Pikiran-pikiran ini bisa menghambat kita untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk mengubah mindset ini dan mulai berpikir positif tentang uang. Dengan cara ini, kita bisa lebih termotivasi untuk belajar dan mengambil tindakan yang tepat. Cobalah untuk mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif tentang keuangan. Misalnya, kita bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa kita mampu mengelola uang dengan baik dan mencapai tujuan keuangan. Dengan membangun pola pikir yang positif, kita bisa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan finansial yang bijak. Ingat, sikap positif adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan finansial. Nah, teman-teman, itu dia beberapa kebiasaan keuangan yang bisa menghambat kita untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan mengubah pola pikir dan kebiasaan kita bisa mulai mengambil langkah-langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Jadi, apa yang akan kalian lakukan mulai hari ini? Mari kita berbagi pengalaman dan tips di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Ingat, perjalanan menuju kebebasan finansial dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini.